What's up guys? Jadi di kesempatan kali ini gue pengen bahas satu hal. Beat ini terkait mungkin bisa dibilang salah satu aktivitas yang cukup vital ya dalam kehidupan manusia sehari-hari, kentut. Gampangnya itu kenapa gue rela ngebahas kentut ini ya. Mungkin gue gak berniat ngelucu juga ya, karena emang kepikiran aja. Kalau misalnya manusia itu gak bisa kentut, pasti mati. Jadi contoh ya, misalnya kita kena azab atau kena hukuman, lubang pantat kita ditutup selama 24 jam. Gak ada satupun partikel ataupun zat yang bisa keluar masuk dari lubang pantat kita selama 24 jam. Bayangin nih, lagi banyak makan singkong atau telur, ngumpul dah gas di usus besar ya, sebelum anus, siap-siap mau dikeluarin ya, tapi kepentok. Bingung gak lo mau keluarin lewat mana? Lewat balik lagi ke atas, nembus ke paru-paru, ke kerongkongan, terus keluarin lewat mulut. Kalaupun memang bisa, bunyinya kayak apa ya? Mungkin udah bunyinya gak enak, baunya lebih gak enak lagi ya, campur sama bau mulut. Kalau ada yang punya ide boleh komen. Terus kalian tahu gak sih nama ilmiah dari kentut itu apa? Gue juga baru tahu, ternyata nama ilmiah dari kentut itu adalah flatulensi. Jadi kalian bisa google kalau gak percaya flatulensi itu apa. Gue baca aja ya. Flatulensi adalah keluarnya gas melalui anus atau dubur akibat akumulasi gas di dalam perut, terutama dari usus besar atau kolon. Ya itu kan artinya kentut ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, bahasa ilmiah kentut itu adalah flatulensi. Gue jadi mikir, kalau misalnya ada seorang bapak-bapak yang gak terlalu paham ya mengenai bahasa ilmiah kentut ini, terus istrinya baru ngelahirin anak, tiba-tiba dia ngeliat kata itu di jalan, misalnya di bumper truk lah, flatulensi ini sangat menggairahkan. Terus dia jadi kepikiran, lucu juga ya namanya ya. Kebetulan anaknya jenis kelaminnya cewek ya, dan nama belakangnya Wibowo misalnya. Dikasih nama anaknya misalnya flatulensi Wibowo gitu. Ya kalau dibaca sih bagus-bagus aja ya, flatulensi Wibowo. Keren juga sih ya, tapi kalau dipikir-pikir artinya jadi kentut yang berwibawa. Gimana caranya kita mengeluarkan kentut cuma masih bisa berwibawa ya? Itu teka-teki, silakan komen yang tahu. Terus gue mau bahas kentut ini di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa bikin kesel ya. Contohnya waktu zaman dulu gue masih kerja. Dulu gue kerja di bank, punya 2 temen sekantor. Kebetulan dua-duanya laki ya. Ya sebenarnya rame-rame sih, tukang kentut semua. Ya bercandaan apa sih yang gampang terus bisa bikin najis gitu, bikin orang kesel ya, kentut. Sebut saja temen gue satu, namanya Pitra. Emang namanya Pitra sih. Dia itu, gue inget dia pernah kentutnya itu dikumpulin ya. Udah gitu pas udah klimaks, dia belaga kayak wayang golek atau kayak Arjuna gitu kali ya. Gini, terus gede banget kan. Gue kesel sih, jijik, tapi lucu juga ya.
Maksudnya ngapain dia bergaya kayak tokoh hikayat zaman dulu terus kentut gitu loh. Kayak apa faedahnya tuh apa gitu loh. Dan kalaupun emang, ya gue tahu sih Arjuna harusnya zaman dulu waktu masih hidup kentut juga ya. Cuman kan nggak pernah tuh ada ceritanya di buku sejarah atau di hikayat gitu. Ada cerita Arjuna sebelum berangkat untuk melawan Rahwana tiba-tiba kebelet pengen kentut. Dikentut dulu tuh. Habis itu baru berangkat ribut sama Arwana. Arwana lagi Rahwana. Ya jadi ya ngeselin sih. Cuman mau gimana lagi, emang orangnya gitu. Terus kedua, ada teman gue namanya, sebut saja namanya Vicky. Nama aslinya emang Vicky juga. Jadi orang ini persediaan gasnya emang banyak ya. Ukuran tubuhnya tuh cukup besar ya. Ya gendut lah maksud gue. Jadi kalau sekali kentut tuh nggak bisa dalam satu bar gitu loh. Misalnya tut gitu beres, nggak bisa gitu susahnya. Orang ini tuh bisa dibikin-bikin gitu loh, yang bikin keselnya. Jadi entah dia pengen bergaya apa pengen nyamarin kentutnya, dia sambil jalan coba. Jalan 1 langkah prot, 2 langkah prot, 3 langkah prot, 4 langkah prot. Jadi kayak apa gitu ya. Ya ngasalin aja sih intinya. Kentutnya bisa beriringan sama jalan gitu loh. Orang kan jalan ya jalan gitu ya. Kalau ini kentut bisa sambil jalan gitu loh. Jalan kentut, jalan kentut, jalan kentut. Nah, ya begitulah. Terus si Vicky ini kadang suka klise banget gitu. Dia suka nyamarin kentutnya itu dengan ketawa gitu loh. Celakanya dalam beberapa kesempatan suara kentutnya itu lebih gede dari suara ketawanya. Jadi nggak guna dia ketawa hahaha prot gitu loh. Ya itulah kelakuannya. Terus yang ketiga, ini ada beberapa oknum sih sebenarnya. Mungkin gue pernah juga kali ya. Jadi kentut itu saking bersemangatnya ada bonusnya ya. Jadi kalian tahulah bonusnya apa, yaitu kentut ada bonusnya. Cukup. Terus sebelum gue menyelesaikan oceh-oceh yang gak jelas di tengah karantina ini, gue pengen cerita satu kesaksian pengalaman mengenai kentut. Ini zaman gue waktu SMP. Jadi gue gak akan lupa seumur hidup. Kenapa? Karena membuat kita semua cukup traumatis ya. Jadi waktu itu kita lagi balik naik mobil lah. Waktu itu zaman SMP atau SMA lah. Jadi dalam semobil itu kita kalau nggak salah ada ber-6 atau ber-7 sekelas kan, cowok semua. Begitu makannya jorok semua, kentutnya juga bau semua. Ada 1 atau 2 orang yang kentutnya yang paling bau, yang gue nggak ngerti kenapa kalau dia kentut itu baunya itu lebih busuk dari tainya mungkin ya. Ada yang kayak gitu. Jadi kita bisa tahu ini si Agus nih yang kentut nih, baunya nih parah banget, lebih bau dari jamban gitu loh. Jadi ada orang-orang itu, kita ngumpul berenam dalam satu mobil. Sebenarnya tujuannya ngerjain 1 orang ya, temen gue yang namanya Haris, karena dia emang paling enak buat dikerjain. Tapi gue merasa goblok, semuanya yang kena gitu loh. Jadi kita sepakat untuk matiin AC selama perjalanan dari mall pulang ke rumah, kurang lebih setengah jam. Nggak boleh window locknya dinyalain, kita nggak boleh buka kaca, nggak boleh nyalain AC, dan semua dipaksa kentut. Jadi bisa dibayangin selama perjalanan itu niatnya kerjain 1 orang, tapi semuanya juga jadi enak. Jadi sama aja goblok kan ya.
Jadi selama 30 menit itu kentut saut-sautan, prot 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 prot. Ada yang bau banget, ada yang lumayan bau, ada yang nggak bau. Nggak tahu juga sih kentut kalau nggak bau, kita kan nggak tahu ya. Intinya selama setengah jam itu, sampai bayangin ya, sampai kaca itu berembun. Selain karena panas, mungkin kentutnya itu menyublim ya. Jadi sampai ada kacanya tuh ibaratnya kayak mobil orang mesum gitu ya, kacanya berembun, tapi tuh kentut semua di dalam gitu loh. Jadi sampai bener-bener udah nyerah banget tuh teman kita satu, si Haris, udah bener-bener nyerah, dia bener mau mati, dia mau turun pinggir jalan, baru deh kita buka kaca. Ya tapi ya kebodohan zaman sekolah itu emang ngeselin sih. Jadi niat kerjaan satu orang tapi ya semuanya kena sih. Orang dalam semobil ada 7 orang kentut semua gitu. Ya thank you buat kalian semua yang udah rela dengerin gua ngoceh. Nggak penting banget soal kentut selama 11 menit lebih. Ya syukurin dah, itu lu udah buang waktu lu sih. Sampai ketemu, bye.